1. Berdasarkan pemahaman Anda, jelaskan mengapa lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan apakah itu mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu sendiri? Lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena manusia dan makhluk hidup lainnya ini memiliki hubungan ketergantungan dengan lingkungan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Contoh hubungannya seperti lingkungan sebagai penyedia air, lingkungan sebagai sumber daya, lingkungan sebagai tempat tinggal. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap keseimbangan lingkungan itu sendiri karena terkadang aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga keseimbangan lingkungan itu terganggu. Keseimbangan lingkungan harus tetap dijaga karena jika lingkungan tidak ada, maka manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan hidup. 2. Jelaskan deon nitrogen berdasarkan bagan berikut. Siklus nitrogen adalah proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Proses-proses yang ada dalam siklus nitrogen, yang pertama ada fiksasi nitrogen, yang kedua asimilasi, yang ketiga amonifikasi, yang keempat nitrifikasi, dan yang kelima denitrifikasi. Yang pertama, fiksasi nitrogen, yaitu mengubah nitrogen yang ada di udara atau di atmosfer menjadi amonia atau NH3 melibatkan mikroorganisme yaitu azotobakter dan Clostridium. Selain itu, alga atau ganggang biru juga dapat memfiksasi nitrogen. Yang kedua ada asimilasi. Tanaman akan menyerap ion amonium atau ion nitrit dari tanah melalui akar. Nitrat akan diserap, direduksi menjadi ion nitrit, kemudian ion amonium untuk dimasukkan ke dalam asam amino, nukleat, dan klorofil. Yang ketiga yaitu proses amonifikasi. Proses ini yaitu di mana jika tumbuhan atau hewan mati, maka nitrogen alami akan diubah menjadi amonium atau NH4+ oleh bakteri dan fungi. Yang keempat, nitrifikasi, yaitu proses konversi amonium menjadi nitrat yang dilakukan oleh bakteri dalam tanah atau bakteri nitrifik. Yang kelima yaitu proses denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen atau N2. Proses ini dilakukan oleh spesies bakteri Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerob. 3. Jelaskan tentang gambar di bawah ini berdasarkan pemahaman Anda. Gambar ini menunjukkan gambar piramida energi. Piramida energi merupakan gambaran dari bagaimana mengalirnya energi pada suatu ekosistem dari suatu trofik ke trofik yang lainnya. Pada gambar ditunjukkan ada 4 tingkatan trofik. Pada trofik yang pertama diduduki oleh produsen yang biasanya merupakan organisme autotrof. Produsen ini memiliki energi yang sangat besar, yaitu 10.000 kilokalori. Pada trofik yang kedua, diduduki oleh konsumen primer yang biasanya merupakan organisme herbivora. Pada setiap trofiknya, hanya sekitar 10% energi yang disalurkan ke trofik berikutnya. Karena 90% sisanya hilang dalam bentuk panas dan dimanfaatkan atau digunakan untuk metabolisme makhluk hidup. Sehingga pada trofik kedua ini, energi yang dimiliki hanya sebesar 1000 kilokalori. Begitu juga dengan trofik-trofik selanjutnya, yaitu pada trofik ketiga diduduki oleh konsumen sekunder dan energi yang dimiliki hanya sebesar 100 kilokalori. Dan pada trofik yang terakhir, yaitu trofik yang keempat, diduduki oleh konsumen tersier dan energi yang dimiliki hanya sebesar 10 kilokalori. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi tingkatan trofiknya, maka semakin sedikit pula energi yang dimiliki. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deforestasi, uraikan juga penyebab, dampak, dan penanggulangannya. Deforestasi adalah peristiwa hilangnya hutan alam beserta dengan atributnya yang diakibatkan oleh penebangan hutan. Deforestasi juga diartikan sebagai peristiwa yang mengubah lahan area hutan menjadi lahan tak berhutan untuk aktivitas manusia.
Penyebab dari deforestasi ini diantaranya konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit, kemudian pembakaran lahan gambut, kebakaran hutan, dan illegal logging tanpa disertai reboisasi. Dampak dari peristiwa deforestasi ini diantaranya yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian menyebabkan erosi dan juga bencana alam lainnya, menyebabkan siklus udara terganggu, kemudian hilangnya mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada hutan, dan juga hilangnya kawasan konservasi. Penanggulangan deforestasi dapat dilakukan melalui kegiatan restorasi hutan dan gambut yang telah rusak, kemudian rehabilitasi dan reboisasi terhadap lahan yang sudah terdegradasi, dan juga melakukan pengawasan serta pengelolaan lahan dengan baik. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk, faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta jelaskan bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi pada perkembangan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Yang dimaksud dengan dinamika penduduk yaitu pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada 4. Yang pertama, mortalitas atau kematian. Yang kedua, ada fertilitas atau kelahiran. Yang ketiga, ada migrasi atau persebaran penduduk. Dan yang keempat adalah perkembangan jumlah penduduk. Cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang yaitu dengan menghitung menggunakan rumus proyeksi penduduk. Dengan rumusnya yaitu PN sama dengan P0 dikalikan 1 tambah R pangkat N. Dengan keterangan PN adalah penduduk pada tahun N, P0 adalah penduduk di tahun awal, 1 merupakan angka konstanta, R merupakan angka pertumbuhan penduduk atau angka perkembangan penduduk dalam bentuk persen, dan N merupakan rentan dari awal tahun hingga tahun N. Dari hasil rumus ini akan diketahui perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan mendatang.